Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sama-sama, 2, 3, ya. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nats kitab Roma ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Para kaum teolog sepakat bahwa kitab Roma ini adalah kitab yang mengandung nilai teologis yang sangat tinggi dan harus dikaji dengan sangat berhati-hati. Sebab kalau sampai kita salah memaknai keagungan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini Rasul Paulus menyampaikan pesan untuk meneguhkan, menguatkan jemaat di Roma. Karena orang-orang Kristen pada masa itu, ini sekitar kurang lebih sekitar 6 atau 5 tahun sebelum terjadinya Nero membakar kota Yerusalem. Sebelum ini orang-orang Kristen dianiaya. Kitab Roma ini ditulis sekitar tahun 57 Masehi atau 58. Masa-masa aniaya terjadi pada masa itu sangat berat. Kitab Roma ini ditulis disampaikan kepada jemaat pada masa itu. Supaya mereka tahu iman mereka sesungguhnya tidak ditandaskan kepada apa yang dilihat secara lahiriah. Iman pengiringan seseorang dikatakan bertumbuh dewasa bukan terlihat dari apa yang dia punya. Dari apa yang dia capai menurut status sosial. Karena pada masa itu kalau sampai orang melihat menandaskan iman dengan status sosial, maka pada masa itu orang-orang Kristenlah orang-orang yang paling sengsara. Itulah sebabnya dalam nats ini Rasul Paulus menyampaikan, kamu lebih dari pemenang. Lalu kita di era sekarang kita bernyanyi tanpa memaknai apa makna dari ayat ini. Kamu lebih dari pemenang. Keren ya? Saya lebih dari pemenang. Harusnya kalimat ini meneguhkan, mengukir dan tertato di jiwa kita bahwa kita harus berjuang lebih dari pemenang. Kenapa sampai Rasul Paulus menyampaikan ini? Karena pada masa itu persoalan yang sangat berat menurut takaran manusia rata-rata terlalu rumit untuk dipecahkan secara knowledge, kerangka berpikir manusia pada masa itu.
Bukankah orang-orang yang menyembah, yang mengaku Yesus sebagai juru selamat ini, mereka tahu bahwa Allah mereka adalah pencipta langit dan bumi? Namun mereka teraniaya. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, saudara bertuhan tidaklah terluput dari persoalan realita kehidupan ini. Saya nih pendeta, saya nggak pernah mikir saya akan jadi pendeta. Saya pun nggak pernah mikir saya akan jadi gembala dulunya. Sebab dulu yang paling kutakutkan hanyalah pendeta. Nggak tahu kenapa. Padahal pendeta nggak tukang pukul. Tapi saya takut sama pendeta. Bila penting berpapasan, cari jalan yang lain. Karena bagi saya, sebandel-bandelnya dulu saya, bagi saya pendeta itu adalah, kalau di kampung bapak saya bilang, naposoni Tuhan. Artinya apa? Ini orang yang dipercayakan Tuhan. Itu bapak saya mengajarkan. Itu adalah hamba Tuhan. Kira-kira begitu. Lalu saya menghindar. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya pada era sekarang. Saat kita menyanyikan kamu lebih dari pemenang. Sebenarnya harusnya kalimat itu harus terukir, tertato di jiwa ini secara permanen. Meskipun ada banyak persoalan yang kau hadapi, engkau dan saya tidak menganggap persoalan itu sebagai masalah yang lebih serius. Tapi kita mau sepakat bahwa masalah yang paling serius dalam hidup kita adalah bagaimana kita berjuang meniru karakter Kristus, Tuhan kita. Itulah orang Kristen. Nah, di era sekarang kita menaikkan kamu lebih dari pemenang. Pemenang dari mana? Kagak pernah bertempur, ngomong menang. Baru godaan sedikit sudah jatuh, keok. Lalu ngomong aku lebih dari pemenang. Berjuang saudara. Ini pendeta ini ngomong, berjuang. Kalau mau jujur terseok-seok. Senyum saya di hadapan saudara yang meneguhkan saudara. Bukan berarti saya nggak punya pergumulan. Tapi kita mau berjuang melangkah. Amin. Maka apapun persoalanmu, jangan tandaskan persoalanmu sebagai harga mati. Bahwa engkau tidak punya lagi harapan. Tapi lihatlah dari skop atau dari sudut pandang yang tepat. Supaya kita tidak salah memaknai. Sebab apa yang dilihat oleh matamu dan mataku saat ini, belum tentu itu adalah masalah bagimu. Jangan-jangan Tuhan izinkan semuanya ini untuk mengikis kedagingan kita, emosi kita, ego kita yang terlalu tinggi. Supaya apa? Supaya semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah makna frase dari para pemenang dalam Nats Roma pasal yang ke-8 ini? Mengapa sampai Rasul Paulus menjelaskan, menekankan, meneguhkan jemaat di Roma yang dikatakan bahwa kamu lebih dari pemenang dalam semuanya itu? Saudara tahu, orang-orang Kristen, orang-orang percaya Yesus pada masa itu, mereka menderita, tetapi mereka tetap meneguhkan imannya. Mereka tetap berkata, aku mau iring Yesus apapun yang terjadi. Maka dalam saat itulah Rasul Paulus menyampaikan, kamu lebih dari pemenang. Kenapa dikatakan lebih dari pemenang? Karena Rasul Paulus memberikan suatu gambaran. You bisa melihat kira-kira begitu. Lihatlah pertandingan yang sedang bertanding di arena laga atau di gelanggang pertandingan. Bahwa orang-orang yang bertanding tersebut berjuang, melatih diri dengan maksimal, menguasai hidupnya, menguasai tubuhnya. Untuk apa? Supaya siap bertanding di medan pertandingan, di ring tanding. Masuk ke ring pertandingan. Mereka berjuang melatih diri.
menguasai semuanya. Lalu mereka masuk ke dalam ring pertandingan. Ada yang menang satu di sana. Pemenang itu pasti akan hebat banget. Is the best. Tapi Rasul Paulus, kamu lebih daripada orang yang bertanding seperti itu. Sebab mereka bertanding untuk mahkota yang fana. Mereka bertanding untuk kemegahan, mereka senang, mereka menang. Itu bagus. Tapi kamu lebih daripada itu. Pertandingan kamu bukan untuk kemegahan yang sifatnya fana. Tapi pertandingan kamu adalah untuk kekekalan. Di masa kekekalan nanti. Katakan amin. Itu pertandingan saudara. Dan saya. Saudara, persoalan apa yang saudara hadapi? Masalah apa yang saudara hadapi? Apakah masalah yang saudara hadapi sampai merenggut nyawa saudara? Sepertinya tidak. Masalah apa yang menyinggung emosional saudara, kenyamanan saudara? Apakah lewat persoalan itu saudara langsung lupa bahwa saudara adalah orang Kristen? Yang artinya pengikut Kristus. Saudara bukan sekedar orang rohaniawan. Atau orang yang menjadi orang Kristen. Sekedar Kristen, agamanya Kristen. Tapi saudara saat menyandang gelar ataupun identitas sebagai Kristen, kita sedang berjuang untuk memperagakan Kristus dalam hidup kita. Maka apapun yang saudara dan saya hadapi, harusnya kita bisa berdoa, bernyanyi kepada Tuhan. Coba dalam C. Lagunya kan gampang kan? Ada dalam gua. Aku berserah. Bisa gak berserah dalam keadaan sulit? Aku berserah. Kepada siapa? Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Harusnya ini lagu kita. Dalam menghadapi persoalan ini, kita mulai berkata, Tuhan, aku berserah, Tuhan. Tolong tuntun aku, Tuhan. Jangan sampai aku salah memaknai persoalan ini. Sebab bisa persoalan yang saudara dan saya hadapi adalah alat Tuhan untuk mengukir hidupmu. Untuk mengukir saya. Supaya saya menjadi pribadi yang unik, yang indah. Dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu bisa tujuannya. Orang yang disebut lebih dari pemenang adalah orang-orang Kristen di era sekarang. Yang menolak untuk berkompromi dengan dunia ini. Ingatlah Rasul Paulus menjelaskan dalam surat yang sama. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Dilanjutkan lagi, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita yang sejati, saudara, kalau mau jujur, bukanlah saat saudara ada di gereja. Ibadah saudara yang sejati bukanlah saat saudara seperti saya ini menjadi worship leader, menjadi pengkhotbah, ataupun menjadi pemain musik, atau menjadi pendoa yang berapi-api dalam kesunyian. Ternyata bukan di sana. Lalu itu boleh nggak bagian dari pelayanan? Iya, itu pelayanan bagian kecil. Ibadah yang sesungguhnya adalah kita berbicara perjuangan meneladani Kristus. Perubahan karakter kita dalam mengikuti teladan Yesus tidak bisa hanya sekedar biasa-biasa saja. Halo jemaat Tuhan. Maka dua masa itu sampai saya menjadi gembala jemaat.
Kita mulai merintis di kampung Bulak Panas. Mana Mama Freddy? Ada baju hijau. Karena biasa ciri khas Natal baju hijau. Ada 2 baju hijau sekarang. Kita mulai merintis di sana. Karena tahu? Nyaris saya stres. Karena saya dengar pendeta-pendeta, kalau sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, banyak berdoa, andalkan lutut, berbahasa roh, kamu pasti akan diberkati berlimpah-limpah. Saya stres. Saya dengan istri berdoa, nggak didengar orang karena malu. Saudara tahu istri Peter waktu itu kelas berapa itu ya? Kelas 5 kalau nggak salah, kelas 4 ya? Kelas 4. Kita berdoa sekitar jam 6 habis makan malam. Sampai jam 9 kita berdoa. Saya ingat sekali doa itu waktu karena sesaknya hidup ini. Sampai saya dapat inspirasi. Tersenyum di hadapan manusia. Berteriak merintih di hadapan Tuhan. Itulah bagian hidup kami. Padahal kita berjuang berdoa. Tahu-taunya hampir setiap hari kena masalah, kena tulah. Dalam realita pergulatan ekonomi di Jakarta. Sampai waktu kita berdoa, setelah itu saya doakan satu-satu anak saya. Lalu setelah itu saya pikir, saya mendoakan mereka. Saya siapa yang mendoakan? Lalu saya minta anak saya Peter, nak doakan bapak nak. Maka dia pegang saya, pundak, ditumpang tangan kepala saya. Saya mikir, saya pendeta kok kamu tumpang tangan? Saya kan pendeta, dia bukan pendeta. Berani banget ini tumpang tangan. Waduh, saya pendeta ditumpang tangan. Tidak, nggak apa-apa lah. Anak saya ini. Maka didoakan saya. Bapak, Tuhan Yesus, aku tahu Papa sekarang bukan hanya milik abang. Bukan hanya milik mama, bukan hanya milik dede. Tapi milik banyak orang. Bus! Air mata ini tumpah. Itu kalimat bukan kalimat anak SD kelas 4 menurut saya. Lalu saya mulai renung-renungkan dia berdoa, saya mulai merenung. Mungkin karena saya waktu itu nulis buku ya. Sampai istriku pun jadi korban saya bentak-bentak. Saya nulis buku waktu itu. Lalu dia panggil, saya bisa marah. Karakternya buruk. Kamu tahu gak sih saya lagi dapat inspirasi. Sudah hilang ini. Gitu karakternya buruk. Karena merasa lagi duduk merenung, lagi menulis. Walaupun gak sempurna Pak Yosua ya. Pak Yosua pakai buku kita dulu ya. Buku pelajaran. Mungkin tulis. Dapat inspirasi dikit. Tiba-tiba disenggol. Sama yang ini. Emosinya. Bus. Itu bukan karakter orang bertuhan. Lalu kemudian lihat realita pelayanan. Anak saya doakan bukan milik. Abang bukan milik mama. Bukan hanya milik dede tapi milik banyak orang. Ini air mata saya gak bisa saya tahan. Aku mohon Tuhan berikan papa saya kekuatan. Saya makin nangis saya. Dia nangis. Loh ini anak kenapa ini saya pikir. Akhirnya saya turunin tangannya, saya ambil. Saya taruh di dadanya. Saya ambil gitar. Kita nyanyi. Apa lagu kita dulu? Hari ini, harinya Tuhan, kecreng-kecreng gitu kan. Tujuan saya bukan untuk nyanyi girang. Supaya dia terkontaminasi dengan lagu girang saya. Agar dia tidak menangis. Karena saya bapaknya gak tega melihat anak terseok-seok. Gitu ya. Itu Bapak Ibu Saudara realita dalam pergulatan iman. Lalu apa yang lama-lama dia gak juga. Malah nangis, hari ini harinya Tuhan. Loh, ini kacau ini. Kacau Bapak Ibu Saudara. Waduh Tuhan kenapa begini nih? Hampir saya doain 2 pelepasan. Saya kirain roh. Tapi saya mikir dalam hati, nggak mungkin roh kuasa kegelapan nyanyi lagu rohani. Sama kayak saya dengan Pak Ishak. Ditelepon jam berapa itu Bu Ellen? Saya ditelepon jam 1 atau jam berapa itu ya? Kita berdoa. Kita udah doain. Dalam nama Yesus. Kok nggak mempan? Ternyata, saya pikir setahu kita dulu. Si Pak Ishak juga stres. Om, kalau orang kesurupan Om, disebut nama Yesus biasanya gerah panas Om. Tapi ini enggak.
Ya iyalah, dia bukan kesurupan. Bukan dikuasai setan. Sama kayak di Taman Mahkota dulu ya. Ada yang didoain. Wah, Tuhan Yesus, aku di ketinggian. Katanya, kita stres. Wah, pendetanya stres. Ternyata dia bukan kesurupan. Tapi baru pertama kali ngimeng ya. Ngeganja. Dia nge-fly. Lalu kita doain. Orang stres. Kan gitu kan. Anak saya juga begitu. Hampir saya tumpang tangan. Tapi saya pikir, kok dia lagu rohani? Enggak mungkin kesurupan. Iya kan? Lalu saya bilang sama istri, kasih minum. Dikasih minum. Kamu kenapa nangis sih? Saya kan biasa gitu sama dia. Kamu kenapa nangis sih? Iya Pak, aku melihat Tuhan Yesus Pak. Hah, Tuhan Yesus? Saya kaget. Terus saya bilang, Tuhan Yesus baju apa? Ya Tuhan Yesusnya bajunya warna apa? Saya bertanya begitu supaya dia jangan nangis terus maksud saya. Bapak nggak tahu sih. Istri saya ingat, dia serius. Akhirnya saya minta maaf. Maaf. Jujur Bapak nggak pernah lihat Tuhan Yesus secara langsung. Bapak sudah setua ini, nggak pernah lihat Tuhan Yesus secara langsung. Tapi kamu lihat, Bapak senang. Tapi Tuhan Yesus ngomong apa sama kamu? Baru dia cerita. Iya apa kata Tuhan Yesus, Bapak masih susah 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, susah hidupnya. Aduh sakit rasanya. Sudah tertindih masalah, sakit hidup. Ekonomi tertiban. Waduh rasanya nggak ada kekuatan untuk berdiri. Malah ngomong lagi, Bapak kan susah 2 tahun lagi. Saya mikir, kalau saya stres ini anak saya stres. Lalu saya bilang, lalu kenapa? Ya tapi Bapak harus kuat ya. Namanya orang kampung ya. Saya bilang, Bapak sudah dibesarkan dari kecil susah banget hidupnya. Kalau kesusahan tidak akan mungkin membuat Bapak jauh dari Tuhan. Amin. Pastikan kesusahan hidup, persoalan hidup, tidak membuat saudara jauh dari Tuhan. Katakan amin. Benar ya Pak ya, katanya. Iya. Emang cemen banget Bapak harus ini. Enggak. Semangatin dia. Padahal sebenarnya hati saya rontok. Maka dalam nats ini Rasul Paulus berkata, kamu lebih dari pemenang. Supaya kita sadar persoalan dalam hidup ini tidak ada apa-apanya dibanding kekekalan yang akan kita raih. Maka fokus kita Bapak Ibu Saudara adalah kekekalan. Kita berjuang untuk mengembangkan konsep ibadah yang benar. Lalu Pak Pendeta menjadi pendoa boleh nggak? Boleh banget. Saya berharap muncul pendoa-pendoa yang hebat di GSKI Golden Gate. Tapi ingat, semakin kita melekat dengan Tuhan, semakin kita tajam spiritualnya, harus semakin tajam juga nurani dalam kehidupan kita. Amin. Semakin kita rohani, harusnya juga semakin kita sosialnya tinggi. Harusnya orang Kristen yang semakin melekat dengan Tuhan, semakin memunculkan buah pertobatan. Katakan amin. Berapa tahun saudara dan saya menjadi Kristen? Berapa tahun telah kita habiskan waktu kita tanpa melatih tubuh kita ini? Apakah saudara dan saya telah bertumbuh dalam pemahaman yang benar mengenai Allah kita, keagungan Tuhan kita Yesus Kristus? Itu perlu. Apakah saya sudah memahami pemahaman yang benar terhadap keagungan Yesus? Saudara mengaku sebagai orang Kristen. Apakah saudara sudah berjuang memahami dengan benar? Seperti apa orang percaya Yesus? Seperti apa orang Kristen? Maka di tempat ini berkali-kali kita upgrade, kita munculkan, kita buka, kita singkapkan. Orang Kristen pada masa zaman gereja mula-mula, mereka dianiaya sekalipun,
mereka tetap memperagakan Kristus. Mereka dihina, mereka tidak membalas, mereka tetap berkata, Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Sama seperti Stefanus. Sewaktu dia dilemparin batu, dirajam batu, Stefanus berkata, Tuhan ampuni mereka. Kita belum sampai digituin sama orang lain kayaknya. Coba kita koreksi diri kita. Di jalan aja saya disalib, kurang ajar. Salib dari kiri lagi, emang matanya nggak bisa lihat apa? Sebelah kanan luas. Mas kadang-kadang begitu kok. Lalu orang berbuat salah terhadap saudara, gimana respon kita? Menjadi Kristen adalah proses yang memang harus serius. Percaya Yesus free, gratis. Amin. Tapi menjadi pengikut Yesus, menjadi Kristen yang benar-benar Kristen, ada harga yang harus dibayar. Di lembar hari hidupku, hati, kita melukis hatinya dia. Terus, dalam perbuatan siapa? Surat yang saudara, surat terbuka. Terus next. Bagaikan merdu simfoni, ini sulit. Membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan. Rapnya sama-sama. Jadikan aku. Amin. Pelangi di mana? Sesama. Berat saudara. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup. Harusnya value orang bertuhan seperti ini. Sulit saudara, nggak mudah. Saya katakan sulit, saya pun stres. Berkali-kali saya merasa saya gagal Tuhan. Tapi nggak ada pilihan, kita berjuang bangkit. Saya melihat saudara nggak bertumbuh ikut berjuang. Saya stres saudara. Dan bahkan stres saya mempengaruhi saya mempersiapkan khotbah. Kadang-kadang saya ngomong sama ibu gembala, "Mah, sudahin aja ini." Capek. Capek saudara. Menderita rasanya. Saya lebih baik menjadi pengkhotbah. Saya lebih enak pengkhotbah. Saya sering dipuji-puji khotbah di gereja orang lain saudara. Mereka berkata, saya senang suaranya Pak Pendeta, tegas banget. Berbobot penekanannya. Mereka puji-puji saya. Saya kadang-kadang merasa lebih baik saya menjadi pengkhotbah. Lupakan ini penggembalaan. Tapi keburu saudara, saya capek memikirkan. Dan nurani berkata, apakah aku harus mundur? Sepertinya belum. Sepertinya Tuhan gak kuat Tuhan. Tapi aku telah menetapkan janji. Ikrar dengan istri saya. Sampai Tuhan panggil saya. Saudara, ini keluhan gembala. Saya merasa saudara jemaat yang kami layani. Tapi jujur di nurani yang paling dalam ini saya berteriak dengan istri saya. Istri saya menjadi korban dalam perjalanan pelayanan kita. Saya seringkali berkata, jangan-jangan mereka kita anggap jemaat, tapi mereka tidak anggap kita gembalanya. Sampai suatu saat Laisa Tony ngomong, ini jemaat kita Pak Gembala. Iya, saya ngomong senyum kepada, tapi hati saya nangis sebenarnya. Saya anggap dia jemaat saya. Tapi sepertinya dia nggak anggap saya gembalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita munculkan
ciri orang bertuhan seperti apa dalam jemaat kita ini. Saya berbicara sebagai bapak dengan anak bagi saudara, supaya saudara tahu bagaimana perasaan saya. Nah, kalau saudara mau mengalami seperti yang saya alami, kita akan melihat GSKI Golden Gate, gereja kita ini akan melejit, makin berkembang. Amin. Tapi saudara harus memberikan diri. Ayo Pak Gembala. Amin. Saya nggak lanjutkan dulu. Next time saya akhiri. Amin ya. Baik, kita naikkan pujian. Jadikanku pelangi indah di lembar hari hidupku.